Halo Indonesian, kita lebih teknis lagi nih sekarang. Pada video yang lalu kita udah membahas tentang masalah jenis-jenis evaluasi kan. Iya, betul. Yaitu yang sistem gugur, sistem nilai, umur ekonomis, kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah. Nah, Pak Sam, kalau kita bicara, ini kan di dalam metode evaluasi ini ada hal-hal yang disebut dengan evaluasi kuantitatif. Iya. Berarti ada namanya bobot dong. Iya, betul. Bagaimana kita menentukan dan menyusun bobot ini? Nah, ini yang kuantitatif ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak sederhana ya. Tidak sederhana, sehingga kita perlu mengkuantifikasikan penilaian-penilaian kita yang dulunya kualitatif tidak memenuhi persyaratan, sekarang tidak memenuhi persyaratan itu digambarkan, di breakdown lagi kemudian dalam kriteria-kriteria. Ya. Nah, kriteria ini kemudian kita beri skor gitu ya, diberi skor, kemudian setelah diberi skor kita menetapkan skor mana yang menjadi poin utama. Ini kemudian disebut dengan persentase. Nah, ini metode ini disebut dengan pembobotan, yaitu memberikan penekanan pada unsur atau subunsur, kemudian yang dianggap relatif lebih penting dibandingkan unsur-unsur lain. Nah, ini diberikan bobot. Dan jangan lupa, ini kan ada beberapa unsur nih dan subunsur. Jangan sampai kalau semua unsur dijumlahkan, itu bobotnya lebih daripada 100%. Ini berarti ada unsur hantu ini. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari dalam rangka. Ini materi ini memang sangat teknis sekali, Pak. Jadi sebenarnya tidak bisa kita selesaikan dalam bentuk bentuk kelas yang ini. Kita harus menggunakan kertas kerja. Kemudian nanti kawan-kawan yang menyaksikan kursus ini nanti bisa mempelajari pada modul teks gitu ya. Dalam modul teks ya, yang paling penting kita pahami sekarang ini adalah paling tidak kita mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembobotan. Nah, dan jangan lupa, bukan hanya sekedar mempelajari, kami juga akan memberikan tugas dan ujian loh. Iya, betul. Nah, itu nanti yang kita lihat. Target pada kelas ini, pada seluruh modul ini adalah paling tidak kawan-kawan pelaksana pengadaan mempunyai pengetahuan dasar tentang bagaimana menjadi pelaksana pengadaan barang jasa yang baik. Kemudian kita mengetahui khususnya tentang penilaian ini, ada sistem penilaian kualitatif, ada sistem penilaian kuantitatif. Nah, satu lagi Pak Sam, kalau kita berbicara tentang masalah pembobotan, total bobot kan 100%. Siap. Tapi kalau terpenuhi 100%, ini kan berarti nilai sempurna. Iya. Ingat kan, tidak ada kesempurnaan di dunia ini kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Berarti ada yang disebut dengan ambang batas dong. Nah, ini tidak ada penawaran yang bisa memenuhi seluruh kriteria yang kita harapkan. Kita menetapkan kriteria memang harus tinggi. Tapi seluruh 100% kriteria tidak mungkin bisa kita dapatkan. Maka kita harus menentukan ambang batasnya. Nah, ambang batas ini semacam toleransi. Toleransi kualitas, toleransi kuantitas, toleransi spek teknis yang seperti apa, toleransi keahlian yang seperti apa, pengalaman seperti apa. Nah, ini nanti kita lihat semakin tinggi kompleksitas pekerjaan, maka nilai ambang batas biasanya cenderung semakin kecil. Betul. Nilai ambang batas ini misalkan 20% menjadi 10% dan seterusnya. Nah, kita kemudian kadang-kadang memasukkannya yang 20%, kita masukkan yang 80%. Nah, perlu diingat juga bahwa dalam menentukan ambang batas bukan berdasarkan kesukaan. Bukan berdasarkan angka cantik, tapi harus berdasarkan pertimbangan ahli atau orang yang profesional di bidangnya. Saya di lapangan sering sekali ditanyakan oleh teman-teman, Pak Samsul gitu, bagaimana caranya kita menentukan ini ambang batasnya 80%, 70%, 60%. Saya hanya menjawab bahwa itu tidak bisa ditentukan secara letter luck gitu ya. Kita harus melihat spesifikasi yang kita butuhkan itu seperti apa, kondisional seperti apa, perpaduan antara supply positioning model dan supply perception model dan seterusnya, kemudian kita gabungkan menjadi aspek teknis. Nah, maka dari itu dalam menentukan pembobotan nilai ambang batas kita perlu ahli. Betul. Jadi jangan kita kira-kira sendiri. Kemudian tanpa keahlian kita susun ambang batasnya atau gitu bahkan kadang-kadang biasanya seperti ini. Nah, gitu itu loh. faktor kebiasaan gitu ya. Kemudian tanpa keahlian kita kemudian mengatakan ya sudah segini saja. Nah, gitu. Nah, bahkan ada beberapa contoh-contoh di modul kita ini tentang bagaimana caranya menentukan ambang batas. Nah, itu salah satunya metode Eng-Op ya. Eng-Op ini secara teoritis ini banyak dipakai. Jadi alat ini banyak dipakai. Jadi nanti finalis diminta untuk berpikir tentang suatu kelompok peserta, mengestimasi proporsi, dituangkan dalam kriteria penilaian mana nomor 1, nomor 2, kemudian kita gabungkan antar panelis. Sehingga
dapat dikatakan bahwa ambang batas ini adalah bagian dari unsur subjektivitas Subjektivitas, yang tapi kemudian dapat dikolektifkan. dipertanggungjawabkan. Iya, dikolektifkan. kolektifkan. Kalau subjektivitas, panelis mempunyai independensi dalam menentukan kriterianya. Subjektivitas dari panelis. Nah, tapi penilaian ini kemudian kita gabungkan menjadi sehingga satu. mendapatkan satu ambang batas yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya untuk ambang batas itu harus menentukan unsur dan subunsur yang akan dinilai. Karena tidak mungkin 100%. Satu hal lagi, subunsur itu bisa sampai subunsur. Oke. Dan bisa saja ada ambang batas per unsur, per subunsur, subunsur, dan per subunsur. Oke, iya. Jadi boleh jadi pada saat ambang batas total terpenuhi, tapi apabila ambang batas per subunsur tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. memenuhi persyaratan. Nah, ini harus didetailkan dalam dokumen. Iya. Sekali lagi dalam dokumen. Ya. Dan harus dibuat dan dikomunikasikan sejak tahap awal pengadaan. Maka dari itu nanti pada saat penjelasan itu kelompok kerja atau pengelola pengadaan wajib menjelaskan lagi, karena apa? Jangan sampai terjadi kesalahpahaman antara yang menawar dengan yang menentukan syarat-syarat. Dan jangan lupa harus konsisten. Ya. Jangan sampai dikatakan unsurnya misalnya ambang batasnya misalnya 80, kemudian yang menawar semua itu di bawah 80, sudahlah kita abaikan saja. Nah, itu Nggak bisa. apalagi nanti ajalah kita tentukan ambang batasnya atau segala macam, itu nggak boleh. Nggak bisa, karena ini berarti kita tidak konsisten terhadap apa yang kita tetapkan sendiri. Betul. Demikian ya, Iya, Pak Sam. terima kasih. Demikian materi kita. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, ini evaluasi Maksudnya administrasi evaluasi. langsung.